Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang diri saya tidak memiliki satu judul yang ingin saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang saya ambil nanti. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung energi yang kamu miliki. Kita sama-sama akan melihat kartu pertama, apa yang menggambarkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Muncul kartu ini, guys. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap 4 unsur: air, tanah, udara, dan api. Bukan hanya 4 unsur, tetapi 12 zodiak menyatu terhadap kartu yang saya pegang ini. Dimana keempat unsur ataupun ke-12 zodiak tersebut sedang berusaha mengarah terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Dimana ketika 4 unsur itu dan 12 zodiak tersebut mengarah terhadap diri kamu, akan memberikan diri kamu suatu harapan yang pasti, akan memberikan diri kamu suatu perubahan, dan akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Sedang menyatu ini, guys. Apakah karena memang 4 unsur tersebut merupakan utusan dari alam semesta kepada diri kamu, agar bisa diri kamu tertolong, atau memang Sang Pencipta sedang mengutus suatu angel terhadap energi yang kamu miliki? Kita lihat kartu keduanya. Muncul kartu Judgment. Suatu pembaharuan, suatu perbaikan. Dengan kata lain, apabila saya mengkaitkan terhadap kartu pertama dengan kartu kedua, akan ada situasi pembaharuan yang akan kamu terima, baik di dalam perasaan kamu, baik di dalam pekerjaan kamu, baik dari sisi materi kamu. Yang dimana kartu Judgment ini, ketika diri kamu tidak memiliki suatu harapan, dia akan memberikan suatu harapan yang pasti terhadap diri kamu, dan dia akan mengubah secara perlahan-lahan dari rasa sakit hati tersebut menjadi rasa kebahagiaan. Kartu Judgment inilah yang sedang kamu tunggu-tunggu selama ini. Karena ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan baik di masa lalu, untuk saat ini diri kamu hanya merasakan sesuatu kekacauan,
diri kamu hanya merasakan suatu keberantakan, di mana kekacauan ini apakah berasal dari pasangan kamu atau memang berasal dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Dari rasa kekacauan itu, guys, akan diubah menjadi rasa kebahagiaan. Kita lihat kartu ketiganya. Muncul kartu Knight of Wands. Kemunculan kartu Knight of Wands ini yang dimana perubahan tersebut akan diberikan terhadap seseorang, di mana seseorang ini akan datang terhadap diri kamu. Dengan kategori seseorang yang akan datang terhadap diri kamu bisa saja sedikit lebih dewasa, sedikit lebih mudah terhadap diri kamu. Tetapi ketika seseorang ini datang terhadap diri kamu, kamu harus bisa lebih selektif. Walaupun diri dia ingin memberikan suatu perubahan, kamu harus lebih selektif terhadap satu orang ini. Kita lihat kartu keempatnya. Muncul kartu tangan seseorang memegang satu tongkat. Kemunculan kartu ini masih ada satu hal yang ingin kamu pertahankan di sini. Saya tidak tahu apa yang ingin kamu pertahankan, tetapi apabila saya mengkaitkan terhadap kartu Judgment, saya melihat ada suatu keyakinan ataupun suatu kepercayaan yang masih kamu miliki apabila saya kaitkan terhadap hubungan rumah tangga kamu. Kemungkinan diri kamu percaya dan yakin bahwasannya hubungan rumah tangga kamu akan berada di situasi perubahan. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu yang posisinya single parent, saya melihat ada situasi keyakinan yang kamu miliki bahwasannya semuanya akan berubah. Ini dia, guys. Kita lihat kartu kelimanya. Muncul kartu Five of Swords. Lagi-lagi muncul sisi lain yang menghambat diri kamu. Sisi lain yang menghambat diri kamu. Apakah sisi ini berada di dalam pemikiran kamu atau memang diri kamu berada di sekeliling orang-orang yang ingin memberikan suatu permasalahan? Atau bisa saja di sisi lain diri kamu masih terjebak di dalam situasi tersebut. 4 kartu di bagian pertama semua menggambarkan situasi yang sangat baik. Tetapi ketika saya mengambil kartu kelima, muncul 5 pedang yang seakan-akan menginginkan diri kamu berada di zona ketidaknyamanan. Apa ini semua? Apakah hal ini berasal dari pemikiran kamu atau memang diri kamu tidak mau bangkit dari situasi tersebut? Kita lihat kartu ke-6-nya. Queen of Swords. Kekuatan. Walaupun diri kamu berada di dalam situasi yang menghambat, di mana kata penghambat itu berasal dari kata permasalahan, saya melihat diri kamu mampu untuk mengatasinya. Diri kamu berada di dalam zona kestabilan. Tetapi setidaknya kedua kartu ini hilangkan kata pedang itu yang ada di pemikiran kamu. Semua kembali terhadap pemikiran kamu. Kalau pemikiran kamu mengeluarkan suatu aura negatif terhadap diri kamu, mau tidak mau kamu masih dihadapkan di dalam permasalahan. Walaupun diri kamu menghindar dari permasalahan tersebut, tetapi pemikiran kamu masih berada. Itu cerita omong kosong, guys. Kartu ke-7. Pengkhianatan.
Rasa pengkhianatan masih kamu simpan ya. Rasa emosi dari pengkhianatan masih kamu pikirkan di sini. Kartu ini yang membuat diri kamu selalu menghambat kehidupan kamu. Yang dimana ketika diri kamu mulai untuk move on, ada rasa ketakutan yang kamu simpan terhadap sisi move on kamu. Kamu ingin memulai kehidupan baru terhadap seseorang yang sudah datang terhadap diri kamu. Tetapi ketika diri dia merasa nyaman terhadap diri kamu, muncul di pemikiran kamu, apakah ini orang akan melakukan suatu pengkhianatan atau memang diri saya menerima suatu pengkhianatan. Saya sudah bosan mengingatkan kepada diri kamu. Kalaupun memang diri kamu sudah pernah menerima suatu pengkhianatan dari pasangan kamu, buang saja pengkhianatan tersebut. Karena semakin dalam diri kamu memikirkan kata pengkhianatan, kamu akan terjebak di dalam permasalahan itu, guys. Dan kamu tidak akan pernah keluar dari permasalahan tersebut. Coba sekali-sekali tanamkan di pemikiran kamu untuk saat ini, saya harus bisa move on, saya harus bisa berpikiran maju, saya harus bisa bangkit dari situasi keterpurukan ini, agar diri saya tidak berada di dalam zona ketidaknyamanan, agar diri saya bisa hidup bahagia. Memang saya mengerti dan saya pahami bagaimana situasi diri kamu. Kata pengkhianatan ini semua orang pun ketika diri dia dihianati, dia tidak akan terima. Tetapi ketika diri dia menerima kata pengkhianatan, dia akan berusaha untuk mengubah keadaan tersebut menjadi 360 derajat. Seseorang yang pernah pergi dari kehidupan yang memberikan pengkhianatan, cepat atau lambat dia akan tidak bahagia, guys. Kebahagiaan itu hanya di awal kalau didasari dari kata pengkhianatan. Hanya di awal doang kebahagiaan itu. Tidak menjamin diri dia untuk mencapai suatu kebahagiaan. Tanamkan di dalam pemikiran kamu. 4 kartu sudah menggambarkan situasi kamu untuk kedepannya. Ada suatu perubahan, tetapi kenapa diri kamu masih menyimpan rasa pengkhianatan tersebut? Buang rasa pengkhianatan tersebut agar diri kamu bisa bahagia. Kartu selanjutnya, dua arti yang saya pegang ini. Seseorang yang akan ditakdirkan memiliki materi untuk kedepannya. Arti berikutnya, seseorang yang sudah dimanipulatif atau seseorang yang sudah menerima suatu pengkhianatan dari sisi perasaan sehingga pengkhianatan tersebut meliputi sisi materi juga. Luar biasa, perasaan dan materi. Ketika perasaan kamu dikhianatin, kamu tidak menerima suatu kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut kamu sendiri yang harus berjuang. Ini dia, guys. Di sisi lain, untuk kedepannya, ketika diri kamu memiliki suatu materi yang sangat berlimpah untuk kedepannya, saya hanya sekedar mengingatkan, kamu harus bisa merasakan sisi kekhawatiran ataupun sisi kewaspadaan, karena keuangan ataupun materi tersebut akan menyedot dari energi lain, yang dimana energi tersebut akan berusaha melihat apa yang kamu punya dan mereka akan memberikan suatu manipulatif ataupun kebohongan terhadap kartu pengkhianatan ini. Kartu selanjutnya muncul kartu The Magician. Suatu peluang, suatu keberuntungan akan berbicara terhadap diri kamu. Di sisi lain, suatu kebohongan pun akan terungkap di depan kamu nanti ini.
Masih ada suatu kebohongan yang belum terungkap dan ini akan terungkap. Apakah terhadap diri kamu yang memiliki pasangan atau memang terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Akan terungkap kebohongan ini. Di sisi lain, peluang pun akan kamu terima. Kartu selanjutnya, Ace of Cups. Peluang yang akan membuat diri kamu berada di dalam situasi kemajuan hidup yang baru. Kartu selanjutnya, Queen of Cups. Queen of Cups. Peluang yang akan memberikan diri kamu suatu kemajuan baru, tetapi akan menimbulkan suatu perasaan yang sensitif. Di mana perasaan sensitif ini kamu berpikiran terhadap orang-orang yang akan mendekati diri kamu. Apakah memberikan suatu keuntungan atau memang tidak memberikan suatu keuntungan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Queen of Cups, apabila saya kaitkan terhadap pengkhianatan, mungkin pengkhianatan yang pernah kamu rasakan, yang pernah kamu terima, membuat diri kamu memiliki rasa emosional yang sangat tinggi dan kamu pun tidak terima dari pengkhianatan tersebut. Ini dia kartu selanjutnya. Sudah beberapa banyak kartu yang sudah saya bukakan, guys. The Devil. Berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus dengan Virgo. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari kata The Devil. Untuk kedepannya saya tidak tahu apakah ini berada di dalam energi kamu atau memang ini berada di luar dari energi kamu. Untuk kedepannya akan ada satu energi yang akan menerima suatu situasi penyakit, di mana penyakit ini akan berbicara terhadap diri dia dan penyakit ini akan mengubah semua perilaku dia. Penyakit. Di sisi lain akan ada satu energi berada di dalam zona ketidaknyamanan, di mana zona ketidaknyamanan tersebut membuat diri dia merasa sensitif dan merasa emosional. Sangat emosional. Kartu selanjutnya, Nine of Wands, 2 arti. Seseorang yang ingin merencanakan atau seseorang yang masih dihadapkan di dalam satu permasalahan. Apabila saya mengkaitkan, menarik kata seseorang menerima suatu permasalahan, mungkin dia mengharapkan suatu perubahan dari masalah tersebut. Kalau saya mengkaitkan terhadap satu energi yang sedang merencanakan terhadap satu hal, mungkin dia mengharapkan satu perencanaan tersebut akan memberikan suatu perubahan, di mana perubahan tersebut berupa keberuntungan dan akan mendapatkan materi dan akan mendapatkan suatu kemajuan hidup dan tidak berada di dalam situasi permasalahan dan tidak berada di dalam situasi penyakit atau ketidaknyamanan, tetapi berada di dalam unsur kesempurnaan. Ini dia, guys. Kartu terakhir, muncul kartu Nine of Cups. Akan ada suatu target yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Akan ada suatu kemakmuran sesuai dengan harapan kamu. Akan ada suatu kenyamanan sesuai dengan apa yang kamu tunggu-tunggu. Akan ada situasi kebahagiaan sesuai dengan harapan kamu. Ini dia, guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simple terhadap kedua kartu ini, guys. The Magician dengan kartu The Devil. Di mana kartu The Devil akan berbicara terhadap satu energi berada di dalam situasi penyakit dan satu energi lagi akan berada di dalam satu keberuntungan yang dimana keberuntungan tersebut akan mengubah kehidupan dia. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.